Kemanusiaan diambang kehancurannya. Konten ini diangkat dari karya tulis Dr. Imam Samsi Ali, Presiden Nusantara Foundation, di New York, Amerika Serikat. Pada penghujung tahun 2021, Dr. Imam Samsi Ali mengungkapkan, tak disangkal lagi bahwa 2 tahun terakhir kehidupan manusia menghadapi tantangan yang luar biasa. Bahkan tidak berlebihan jika saya katakan tantangan itu telah melampaui imajinasi kemanusiaan kita, beyond our human imagination. Berbagai manipulasi kehidupan, termasuk alam, mengakibatkan perubahan iklim, climate change, yang dahsyat. Akibatnya bencana alam terjadi di mana-mana. Sebuah ancaman yang bukan main-main. Perubahan iklim adalah salah satu ancaman masa kini dan masa depan yang paling nyata. Belum lagi berbagai kekerasan masih terjadi di berbagai belahan dunia. Peperangan dan berbagai kekerasan terhadap kaum lemah terus terjadi. Mereka yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar manusianya semakin suram. Dari Rohingya ke Uighur, dari India dan Kashmir ke Afghanistan, hingga ke Yaman, Suriah, Irak, dan tentunya Palestina. COVID-19 telah menimbulkan berbagai krisis, multi-krisis, yang luar biasa. Begitu banyak yang meninggal, sakit, dan juga kehilangan sumber kehidupannya. Ekonomi bagi rakyat umum semakin berat akibat pandemi ini. Yang semakin disayangkan adalah karena di saat-saat sulit ini mereka yang kaya semakin kaya justru di tengah kemiskinan yang semakin menjadi-jadi. Yang terburuk dari pandemi COVID-19 ini adalah dampak kejiwaan masyarakat. Di Amerika misalnya apa yang dikenal dengan mental health crisis, menjadi pandemic beyond the pandemic, musibah di balik musibah. Di rumah sakit misalnya, departemen yang paling ramai adalah psychic department, ancaman kemanusiaan. Tapi dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh manusia saat ini, tidak ada yang lebih berbahaya dari bahaya ancaman hilangnya kemanusiaan, humanity, manusia itu sendiri. Sebuah ancaman yang akan menghancurkan segala harapan dan capaian, achievement, manusia. Kemajuan material, ketinggian ilmu dan teknologi, hingga kemampuan manusia menembus angkasa luar tidak akan bermakna ketika kemanusiaan manusia telah hilang. Sesungguhnya hilangnya insaniyat, kemanusiaan, humanity. Manusia menjadikan seseorang nampak seperti manusia, tapi secara hakikat bukan lagi manusia. Itu akan nampak dalam perilaku yang terkadang lebih jahat dari perilaku dunia binatang. Kal Anam Balham Adolu. Ada beberapa indikasi ketika manusia kehilangan kemanusiaannya. Saya hanya akan menyebutkan 3 indikasi penting yang saling terkait. Pertama, manusia mengalami ketamakan hidup yang tak terkontrol. Hawa nafsu material dunianya tidak akan terbendung lagi.
Sehingga dalam karakter mereka tidak lagi mengenal batas-batas mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka akan melakukan apa saja untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu dunianya yang tiada batas. Kedua, manusia mengalami sebuah keadaan yang menjadikannya kehilangan ketenangan dan ketentraman hidup. Keadaan itu yang digambarkan dalam Al-Quran dengan al-khawf, rasa takut, dan al-hazan, rasa sedih. Manusia akan selalu dibayang-bayangi oleh ancaman hari esok, tapi sekaligus dibebani oleh kesedihan hari kemarin. Kedua penyakit ini disebutkan oleh Al-Quran terjadi ketika manusia tidak lagi berpegang kepada petunjuk Allah Ta'ala. Ketiga, hilangnya kepuasan dalam hidup manusia, al-qanaah. Kemajuan ekonomi dengan segala fasilitas dunia yang luar biasa tidak menjadikan manusia merasakan kepuasan dan ketenangan. Akibatnya manusia yang mencari kepuasan di tengah rimba dunianya bagaikan sedang memburu fata morgana. Semakin diburu semakin menjauh. Situasi ini menjadikan manusia mencari dan mencari tanpa pertimbangan apapun. Lifestyle hewani kerap terjadi akibat pencarian kepuasan yang tiada ujung itu. Intervensi Islam sebagai penyelamat. Disinilah sejatinya Islam harus hadir atau tampil sebagai penyelamat, salvation. Meminjam slogan populer yang klasik Islam itu adalah solusi, al-Islamu halun. Ada beberapa alasan dasar kenapa Islam harus hadir sebagai penyelamat. 1. Karena memang konsep iman itu adalah konsep aktif dan dinamis. Iman bukan angan-angan, tamani, dan bukan juga hayalan, tahali. Tapi sebuah kekuatan hati yang terekspresi dalam karya dan inovasi. Disinilah iman akan hadir dengan solusi terhadap berbagai permasalahan hidup manusia. 2. Konsep dakwah dalam Islam merujuk kepada komitmen perbaikan, in uriida ila al-islah. Memperbaiki jiwa dan fitrah manusia agar kembali ke jalan Allah. Karenanya dakwah bertujuan bukan sekedar menambah pengikut, tapi membawa perbaikan dan solusi bagi berbagai permasalahan hidup manusia. 3. Konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi sangat mendasar dalam tatanan ajaran Islam. Karena konsep ini akan mengawal nilai, value, hidup manusia yang baik hingga akhir. Jika tidak maka semua akan rusak dan hancur di tengah perjalanan hidupnya. 4. Bahwa memang tabiat iman itu sebagai konsep dinamis adalah perubahan. Dan karenanya tabiat iman yang berkarakter perubahan itu menjadikan Islam harus selalu hadir untuk mengawal pergerakan hidup manusia ke arah yang positif dan lebih baik, khair atau ahsan. Semua hal di atas menyimpulkan bahwa memang di tengah krisis yang melanda kehidupan manusia saat ini, dan dengan terancamnya kemanusiaan, insaniyat, manusia, Islam harus hadir sebagai solusi kehidupan dan peradaban. Persis ketika Islam hadir untuk membawa masyarakat jahiliyah ke alam yang terang benderang, min az-zulimat ila anur di masa lalu.
Itulah harapan dan doa kita di awal tahun 2022 ini. Amin. New York City, tanggal 31 Desember tahun 2021. Presiden Nusantara Foundation, summari khutbah Jumat di kota New York.